Record. Ada kerjaan ini, Bah. Diulang lagi ini. Oh, berarti nggak usah jelasin sekarang kan? Kan udah dijelasin tadi. Tinggal baca ulang aja lah. Oke. Tadi itu ceritanya dari contoh soal nomor 3 ini ya. Ini diberikan fungsi fx 2i pangkat min 2x, x-nya lebih besar dari 0. Dengan y-nya didefinisikan 2x min 3. Yang ditanyakan expect mu y dan sigma kuadrat y atau rata-rata y dan varians dari y gitu ya. Nah, karena ini yang ditanyakan, maka kita harus tahu dulu fungsi dari y. Nah, fungsi peluang y-nya apa? Nah, itu bisa kita cari karena y ada kaitannya dengan x, maka kita bisa cari berdasarkan fungsi x dengan cara istilahnya transformasi gitu ya. Nah, kemudian y sama 2x min 3 dengan 2e pangkat min 2x ini nampaknya memiliki pemetaan 1, 1 ya untuk interval x lebih besar dari 0 ini. Nah, sehingga kita bisa memastikan bahwa X ini memiliki inverse gitu ya, yaitu setengah Y tambah 3. Dari sini kita cari turunannya karena dia fungsi kontinu. Kita ada kaitannya dengan Jacobian tadi ya, transformasi Jacobian. Nanti kalau untuk lebih dari 1 disebut dengan matrik determinan Jacobian gitu ya. Yaitu turunan dari WY ini. Maka dia sama dengan setengah. Kan Y-nya aja yang diturunkan karena terhadap Y ya. Berarti yang lainnya 0 gitu ya. 3 ini turunannya 0. Koefisien ngikut terus. Maka sama dengan setengah. Nah, karena sudah lengkap, X-nya sudah, Jacobiannya sudah, tinggal disubstitusikan. Maka dapatlah peluang dari Y atau fungsi peluang Y itu sama dengan X-nya kita substitusi dengan ini setengah Y tambah 3. Maka 2Y pangkat min 2X berarti min 2 kali Y tambah 3 per 2 gitulah ya. Nah, baru dikali dengan Jacobiannya tadi, determinan Jacobian, maka setengah. Nah, 2 dengan setengahnya 1, maka tinggal E. Pangkatnya ini 2 per 2-nya juga 1 min 1, maka jadi min Y tambah 3. Dengan Y lebih besar sama dengan minus 3. Ini peluangnya. Nah, karena sudah dapat fungsi peluang, maka kita bisa cari ekspektasinya gitu ya, atau rata-rata Y. Yaitu ingat rumusnya kan integral X Fx kalau pakai X, kalau Y berarti Y Fy gitu ya, dy. Nah, tambah variabel Y lagi. Nah, kita substitusikan semuanya. Ini jelas-jelas bentuknya adalah parsial. Maka kita rubah ke bentuk versi parsial UdV. U-nya adalah Y, dV-nya adalah E pangkat min Y tambah 3 ini. Nah, tapi karena ini D dari ini minus, pangkat minus, maka harus minus ini. Karena turunannya kan negatif ini. Itu kan, jadi negatif-negatif jadi positif. Maka ini harus dinegatifkan. Batasnya min 3 sampai tak hingga. Nah, kalau sudah bentuknya UdV, maka minus yang di luar tetap minus, hasilnya adalah UV dikurangi integral VDU, VDY gitu ya. Berarti V-nya adalah ini, DY, DY. Ini sudah jadi integral biasa, bisa diintegralkan E ya. Nah, sehingga kita integralin tadi, masih lanjut itu ya. Ini dia. Oh, sebelum diintegralin, ini dikalikan ke dalam negatifnya. Min, harusnya ini positif, cuman karena yang di dalam ini kita dy-nya kita rubah menjadi d min y tambah 3, min y ini kan dari min 1, maka di sini jadi minus lagi gitu. Minus 1 lagi ya. Min-minnya baru integralnya adalah ini. Karena integral ini tetap E pangkat min Y tambah 3. Cuman karena ini minus jadi minus. Minus ya. Udah betul ini ya. Oke. Batasnya dari min 3 sampai tak hingga. Gitu dia ya. Baru kita substitusikan. Oh, tunggu dulu. Ini kalau disubstitusikan tak hingga hasilnya gimana?
Di sini 0, di sini juga 0 ya. Oke, maka dia 0. Dikurang, substitusikan min 3. Min 3 tambah 3 kan 0, berarti E pangkat 0, 1. Ini E pangkat 0, 1, maka 1. Tapi di sini Y-nya kan min 3. Min 3 kali minus, maka jadi positif. Berarti 0 dikurang 3 kurang 1. Dapatlah min 2. Ya, min 2 ya. Kok ini jadi min 3? Salah. Tempatlah, kurang-kurangan aja pun nggak pandai ya kan. Mana tadi escape-nya? Min 2 itu Pak harusnya. Hah? Min 2. Iya, itulah. Kurang-kurangan aja nggak pandai kita ya kan. Salah ini. Kok nggak mau di escape nih? Oh, udah. Ini min 2. Nah, berarti Jadi ada yang bawahnya juga betul. mau Di sini mau min 2 diperbaiki. ya. Iya, min 2. Nah, berarti ini min 4. Min 4. Min 4 Berarti berarti 5. ini 9 dikurangi 4, 5. Itu 5. Tunggu. Terus Berubah yang semua. bawahnya juga diganti. Betul, ini jadinya 5 kan. 5 ya. Dikurangin 5 kurang 9. negatif 4. Negatif 4 itu. Negatif Negatif 4. 4. Berubah semua hanya gara-gara satu aja. Salah semua gitu ya. Itulah di matematika kita butuh ketelitian, kritis, kreatif. Kritis itu ya teliti salah satunya. Nah, satu salah berdampak ke semuanya. Oke, min 2, mu X, mu Y-nya. Kemudian variansi. Untuk mencari variansi, kita cari ekspektasi Y kuadrat dulu. Ini kayaknya kita udah sering ya mengintegralkan kayak begini ya. Nah, ini integralnya kita bikin lebih singkat ya. Sebenarnya 2 kali integral. Cuman kan untuk yang integral parsial pertama sudah kita turunkan. Maka di sini tinggal ini kan udah pasti sama dengan min 2 ya. Jadi kita nggak ngerubah-ngerubah. Tinggal cukup yang di sini saja. Y kuadratnya itu. Kalau Y kuadratnya ini 0 sampai 3. Kalau tak hingga, min 3 sampai tak hingga ya. Kalau tak hingga pasti 0. Kalau min 3 berarti kan dikuadratin dulu ya. Min 3 kuadrat 9. Jadi min 9 di sini. Berarti 0 dikurangin min 9. Terus? Hasilnya kurang tepat, Pak. Kenapa? Itu min 3-nya belum Bapak perbaiki ya. Di variansnya. Hasil ending variansnya, Pak. Oh, Kita ini? seharusnya min 2, pangkat 2, Pak. Oh iya Pak, min 2 itu. Oh. Berubah Jadi lagi. endingnya 1, Pak. 1. Endingnya 1, Pak. Endingnya 1. Itu kan ekspektasi oh iya min 2. Berarti 5 dikurangin 4 ya. 1. Lah, kan statistiknya gampang angkanya, nggak ada yang tinggi-tinggi ya, ribu-ribuan nggak ada. Cuman 3, 2, 1 min gitu-gitu aja. Ya iya sih Pak. Kan berarti kayak anak SD kelas 1 ini. Kelas 1 kan masih 1 sampai 20 operasi bilangannya. Ya tapi hurufnya banyak. Banyak hurufnya yang bikin pusing. Iya. Ini level angkanya nih level SD kelas 1. Gitu aja salah-salah gitu ya kan. Oke, berarti ini kan 2, ini kan udah pasti min 2 tadi ya. 2 dikali ini nilainya min 2. Makanya ini tinggal 2 kali min 2. Sehingga diperolehnya, tunggu ini kayak mana? Oh iya, min 4 ya di sini betul. Oke, berarti 9 kurangi 4, 5. Itu untuk ekspektasi Y kuadratnya. Variansinya berarti ekspektasi Y kuadrat dikurangi mu Y kuadrat. Berarti 5 dikurangin minus 2 dikuadratin. Berarti 5 kurang 4, 1. Nah, itu dia ya. Ini tadi contoh implementasi
yang ini ya, teorema ini. Ya kan? Kemudian nah, dikembangkan lagi teoremanya bagaimana kalau untuk dua variabel. Kalau untuk dua variabel polanya sama ya, cuman perbedaannya itu di matriks Jacobiannya ini. Berarti dia menjadi determinan 2 kali 2 dengan apa namanya? Elemennya, entry-nya itu adalah hasil turunan parsial dari fungsi masing-masing gitu, fungsi X1 dan X2. Ini do ya, jangan sampai salah nulis. Kalau kalian nulisnya pakai huruf D biasa, salah itu. Ya, salah ya. Ini kapan berlaku? Ini ketika kita memiliki fungsi yang lebih dari satu variabel ya. Tapi kalau hanya satu variabel ya D biasa, turunan biasa, DY, DX itu boleh. Ya, kalau Y sama dengan X gitu aja, berarti DY, DX bisa. Tapi kalau Y sama dengan X tambah Z gitu ya, X dan Z sama-sama variabel, maka nggak berlaku DY, DX. Tapi kalau hanya pengen terhadap X, berarti do Y per do X. Karena kita menurunkan terhadap X saja. Gitu dia. Atau do Y per do Z. Nah, gitu dia. Karena kita memparsialkan. Jadi ini simbol turunan parsial do. Artinya sama sih, diferensi juga turunan gitu ya. Cuman memaknainya beda. Jangan sampai ditulis huruf D biasa. Itu sudah maknanya beda jauh gitu ya. Dan itu salah total jadinya. Nah, hati-hati nanti kalau sudah ke konsep dua variabel. Ketika nurunkannya jangan ditulis huruf D. Dipikirnya D cantik gitu ya. Enggak ya, memang do gitu ya. Oke, nah ini contohnya, misalkan dikasih variabel, dua variabel kontinu X1, X2 dengan fungsi peluangnya seperti ini ya. 4X1, X2, intervalnya 0,1, Y-nya untuk X1-nya dan 0,1 juga untuk X2-nya. Di mana Y1-nya didefinisikan sebagai X1 kuadrat dan Y2-nya didefinisikan sebagai X1 kali X2 gitu ya. Nah, kalau dilihat dari teorinya, berarti kita cari dulu turunannya gitu ya masing-masing. Inverse-nya masing-masing gitu ya. Y1 sama dengan X1 kuadrat, maka X1 sama dengan akar Y1. Ini nggak ada yang asing. Kemudian Y2 sama dengan X1 dikali X2, yang kita cari kan X2-nya ya. Berarti X2 kan sama dengan Y2 dibagi X1. Nah, X1 masih muat X-nya nggak boleh, harus diubah ke Y. Maka di sini ada akar Y tadi. Maka dia Y2 dibagi akar Y1. Sudah ketemu semuanya? Maka selanjutnya kita mencari turunan parsialnya gitu ya. Parsialnya kayak mana? Inilah dia. Do X1 per do Y1 berarti yang fungsi ini ya, akar Y1 berarti 1/2 akar Y1. Do X1 per do Y2, nah di sini kan fungsinya hanya akar Y1, nggak ada Y2. Berarti akar Y1 ini juga dianggap konstanta kalau diturunkan terhadap Y2, maka dia sama dengan 0. Ya. Kemudian untuk X2-nya, do X2 dibagi do X1, ini hasilnya. Dan do X2 dibagi do Y2, ini hasilnya ya. Nah ini sudah kita dapat semua unsur dari elemen matriks determinan Jacobiannya ya. Sehingga kita tinggal masukkan aja. Nah, kita masukkan, kita kalikan. Kan determinan matrik ini ceritanya. Berarti AD dikurangi BC. Maka 1/2 Y1 hasilnya, Jacobiannya. Nah ini tadi menjelaskan terkait pemetaannya, daerahnya, range-nya. Kita mau cari range-nya. Kalau domainnya antara ini ya 0,1 untuk X1 dan X2-nya jadinya sebuah persegi seperti ini. Maka range-nya seperti apa? Nah inilah yang harus kita cari intervalnya gitu dia ya. Nah dengan cara kita coba substitusikan dulu satu-satu interval minimum maksimum yang ada. Gitu dia ya. Nah, ini dia untuk Y1, Y2-nya 0. X1 dan X2-nya 0, kita substitusi ke sini. Kalau X1-nya 0, maka kita peroleh Y2-nya, Y1-nya 0. Kalau X2-nya 0,
Y2-nya juga 0. Nah, Y2 0, X1 0. Ini kita dapat dulu. Nah, kemudian untuk X1-nya 1, maka Y1-nya juga 1. Tapi untuk X2-nya 1, kita peroleh Y2 sama dengan akar Y1. Atau ini dia. Y2 kuadrat sama dengan Y1. Gitu dia ya. Nah, dari sini, dari angka ini, Y1, Y2, Y1, Y2 ini kita cari daerahnya. Maka ketemulah interval ini. Hmm? Oh, modelnya satu-satu. Nggak bisa direkap itu. Maksudnya satu permohonan terus rekap gitu. Ini yang tadi udah. Ada lampiran anggarannya itu. Ah, iya, ini hampirkan aja nanti. Oh iya. Untuk yang dosen DPK di capek aja ya, di memo aja ya. Tadi udah ada Bu Dalimawati dan saya komunikasi itu saya Bu. Ya, langsung manual kita kan nanti kita proses ya. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita peroleh intervalnya itu. Jadi ini harus dipahami betul ya bagaimana mencari hubungan domain dan range-nya ini. Proses transformasi dari X1, X2 menjadi Y1, Y2. Daerahnya yang mana tadi ini? Nah, sudah kita jelaskan tadi ya. Oke, sehingga kita peroleh fungsinya itu kita substitusi masing-masing. Tadi kan X1, X4, X1, X2. Berarti 4 akar Y. X2-nya ini Y1 per akar 2. Nah, ini kita kalikan. Dikali Jacobiannya ini 1/2 Y1. Nah, dicoret mana yang menghabiskan 4 dengan 22 jadinya 2Y2 per Y1 dengan interval ini. Y1-nya Y2 kuadrat antara Y2 kuadrat sampai 1, kemudian Y2-nya antara 0 sampai 1. Ini fungsi peluang gabungan untuk Y1 dan Y2. Kalau sudah fungsi peluangnya ketemu, ya selanjutnya kita bisa cari macam-macam gitu ya. Tergantung apa mau ditanyakan, fungsi peluangnya kah atau apanya bisa aja. Nah, begitu ya. Nah, ini soal-soalnya ini wajib dikerjakan ya nanti ini ya. Ada 4 soal, 1, 2, 3, 4. Ini wajib. Nah, ini tadi sudah kita jelasin. Banyak kali tempat. Oh, ibu biasanya ngasih PR 10 sama anaknya. Oh, ya Bu. 4 aja Bu, nggak banyak. Nanti soal ujiannya kita banyak-banyakin. Ya ya. Oke, ini fungsinya juga sederhana, fx sama dengan 1, x-nya antara 0 sampai 1. Ini berarti fungsi uniform ya, seragam ya. Kan 1 semua berapapun nilainya gitu ya. Kemudian y-nya itu min 2 ln x gitu dia. Yang ditanyakan distribusi peluang y. Ingat distribusi peluang y berarti tadi sudah kita kasih gambarannya bahwa antara fx sama dengan 1 untuk 0 sampai 1 ini dengan min 2 ln x ini ada koordinasi, ada pemetaan satu-satu ya. Sehingga kita bisa cari fungsi inverse-nya. Fungsi inverse-nya ingat konsep logaritma ya. Ini kan ln itu kan logaritma natural, berarti logaritma dengan bilangan basis E gitu ya. Bilangan basis E. Biasanya kan logaritma kan basisnya ada 2, 3 tergantung. 2 log 8, 2 gitu-gitu ya. 2 log 8, 4 gitu-gitu. Nah di sini kita dibalik. Bukan dibalik, tapi kalau E nggak usah dituliskan E log
Nah, enggak gitu, tapi ln disingkatnya jadinya ln gitu ya. Nah, kalau min 2 ln X berarti ln X-nya dulu, berarti min 2-nya kan koefisien kita pindah ruaskan, maka jadi ln X sama dengan min Y per 2. Nah, kalau ln X sama dengan min Y per 2, ingat, logaritma itu kan hasilnya itu kan pangkatnya. Nah, berarti X-nya apa? Ya berarti bilangan basisnya dipangkatin min Y per 2 gitu ya. Misalkan 2 log X sama dengan 3. Nah, 3 itu kan pangkat. Berarti kan 2 log X. Kalau gitu basisnya 2. Berarti X-nya berapa? 2 pangkat 3, 8. Nah, gitu dia ya. Konsepnya sama dengan logaritma itu. Oke, kalau udah ketemu X-nya, tinggal cari Jacobians-nya. Ya kan? Kemudian berarti cari turunan dari ini ya. Setelah cari turunannya, baru substitusikan. Ya, setelah itu dapat fungsi peluangnya, baru itu dapat jawaban A. Cari peluangnya gampang, nanti tinggal dimasukkan, diintegralin pastinya ya. Ekspektasi sudah pernah. Apa itu? Kalau dia turunan dari len, mungkin kita tahu Pak ya, mungkin kalau turun dari len Y misalnya Pak, ini kan turunannya jadinya 1 per Y. Kalau turun dari E pangkat min Y per 2 Pak, boleh nggak Pak? Iya, turunan E masa nggak tahu. Integral E tadi tahu. Integral E pangkat X dx apa? Integral E pangkat X dx. E pangkat X dx. Kan basic dasar tuh. Pangkat X. Ya, X pangkat E. Itu yang paling gampang. Integralnya turunannya itu lagi, nggak Berarti kemana-mana. kembali lagi ya Pak? Kembali lagi. Tapi kalau E pangkat X ya, kalau turunan E pangkat X ya, E pangkat X. Tapi kalau E pangkat min 2X, konsepnya pakai E pangkat U itu ya. Turunkan lagi. Jadi ada faktor pengalih U aksen. Ya. Itu. Dia tetap E itu nanti jawabannya. Tinggal main di pangkatnya ya. Yang berkotak-katik itu dia nanti di pangkatnya. Yang ada otak-atik. Turunannya. Iya, dikalikan lagi dengan turunan dari pangkatnya biasanya gitu ya. Oke. Nah, ini ketemu juga ini. Terus yang nomor 2 ini lebih gampang ya, karena tadi sudah kita cek 2x dengan 8x pangkat 3 antara interval 0 sampai 1 itu juga memiliki koordinasi pemetaan 1-1 sehingga tidak ada masalah juga ini. Ini masih sama, ini masih satu variabel ya. Nanti tinggal masalah menurunkan gitu-gitu aja kan. Konsepnya ke sana. Oke. Yang ini mirip dengan soal contoh tadi, cuman bedanya, nah ini tadi ya, bahwa ada tambahan informasi, X tambah Y itu lebih kecil dari 1. Sehingga kita peroleh daerahnya tadi ini adalah daerah segitiga ya, segitiga siku-siku sama sisi lagi. Nah, nanti tinggal cari fungsi Z-nya. Kemudian yang ini pertanyaannya, ini pengembangan sedikit, ada informasi saling bebas. Terus masing-masing memiliki distribusi peluang masing-masing ya. Kata masing-masing berarti sama antara X1 dan X2 fungsinya sama seperti ini. Makanya nanti tinggal dijabarkan aja X1, X2 seperti ini tadi ya. Ini dia ya. Pertanyaannya buktikan bahwa Y1 dan Y2 adalah saling bebas juga katanya gitu ya. Walaupun di sini dikasih tahu Y1-nya adalah X1 tambah X2 dan Y2-nya adalah X1 dibagi X1 tambah X2. Nah, kalau mencari kaleng bebas, ya kita harus cari dulu fungsinya. Fungsi FY1 dan FY1 Y2-nya dulu kita cari gitu ya. Setelah ketemu fungsi FY1 Y2, maka selanjutnya kita cari marginalnya dulu masing-masing. FY1-nya dan juga FY2-nya. Setelah ini ketemu, kita cross check apakah sama dengan hasil kalinya. Nah, kalau dia dikalikan FY1 dengan FY2, dikalikan hasilnya FY1 Y2, maka dia adalah variabel random yang saling bebas. Alhamdulillah ya Allah. Stop dah. Capek kita dah ngulang lagi.
Ada pertanyaan sampai sini? Aman ya? Nggak ada, Pak. Aman, alhamdulillah. Insya Allah besok akan, ini pertemuan kita kan masih kurang ya. Oh, kita tutup aja lah dulu. Masa kita cerita pertemuan? Mana nih Vikonnya? Stop aja.